Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Maulana Rahman, NPM 720213036. Di sini saya akan menyampaikan hasil resum dari saya tentang pajak bukan pegawai oleh dosen pembimbing Bapak Muhammad Firly Pranata SE MAK. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam materinya, yaitu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor per sampai 16 atau PJ atau 2016 adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan atau menyelesaikan suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ini terdapat dua jenis cara pembayaran. Yang pertama dibayar secara bulanan, dan yang kedua itu dibayar tidak secara bulanan. Selanjutnya itu yang pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibiayakan secara bulanan. Selanjutnya PPh pasal 21 dihitung menerapkan tarif pajak 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang UU PPh atas jumlah upah bruto yang disetahunkan setelah dikurangi PTKP, dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Dan selanjutnya itu berlaku untuk upah harian atau satuan borongan honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibiarkan secara bulanan. Contohnya, Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2019, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah 250.000. Bagus Hermanto menikah tetapi belum memiliki anak. Selanjutnya, yang pertama, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, pemegang dan calon pegawai yang menerima upah yang dibayarkan tidak secara bulanan. Terus tentukan jumlah upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku yang diterima atau diperoleh dalam sehari, yaitu seperti upah atau uang saku mingguan dibagi banyaknya hari bekerja dalam seminggu, dan juga upah satuan dikalikan dengan jumlah rata-rata satuan yang dihasilkan dalam sehari, dan juga borongan dibagi dengan jumlah hal yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan borongan. Dan selanjutnya itu dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian belum melebihi 450.000 dan jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulanan kalender yang bersangkutan belum melebihi 4.500.000, maka tidak ada PPh pasal 21. Selanjutnya itu dalam hal upah atau uang saku harian atau rata-rata upah uang saku harian telah melebihi 450 dan sepanjang jumlah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan belum melebihi 450 juta, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi 450.000 dikalikan 5%. Selanjutnya itu dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima oleh atau diperoleh dalam bulan kalender yang bersangkutan telah melebihi 4.500.000 dan kurang dari 10.200.000, maka PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar upah atau uang saku harian atau rata-rata upah atau uang saku harian setelah dikurangi PTKP sehari dikalikan 5%. Seterusnya, dalam hal jumlah upah kumulatif yang diterima atau diperoleh dalam satu bulan kalender telah melebihi 10.200.000, maka PPh pasal 21 dihitung dan menerapkan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh atas jumlah
upah bruto dalam 1 bulan yang disetahukan setelah dikurangi PTKP dan PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar PPh pasal 21 hasil perhitungan tersebut dibagi 12. Contoh, upah harian Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2019 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Upah sehari 450.000. Batas upah harian tidak dilakukan pemotongan sebesar yaitu 450.000. Upah satuan Rizal Fahmi atau belum menikah adalah seorang karyawan bekerja dengan Prakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan yaitu 125.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu. Dalam waktu 1 minggu atau 6 hari kerja dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah yaitu 3 juta. Perhitungan PPh pasal 21, upah sehari adalah 3 juta dibagi 6 sama dengan 500.000. Upah di atas 450.000 sehari atau 500.000 sampai 450.000 sama dengan 50.000. Upah seminggu terutang pajak 6 kali 50.000 sama dengan 300.000. PPh pasal 21, 5% kali 300 sama dengan 15.000 atau mingguan. 15% kali 300 sama dengan 15 juta atau harian. Upah borongan. Yang pertama itu contoh perhitungan. Yang kedua itu Mawan mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 590.000. Pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Ketika itu upah borongan sehari 950.000 dibagi 2 itu sebesar 475.000. Yang keempat yaitu upah sehari di atas 450.000. Dan baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.